Jangan dibiarkan saya punya perasaan ngomong sendiri, tidak ada temennya. Hanya terima kasih kalau sudah on kamera dan mudah-mudahan bertahan sampai akhir. Tidak lama kok kuliahnya ini. Pengen mendengar suaranya dulu. Bu Maria Immaculada, sudah gabungkah? Belum. Berikutnya Pak Sahdan Jubri. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Bu Widya Ade. Baik, terima kasih. Bu Bekti Ayu. Iya, Pak. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Bu Dela Septia. Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Bu Nurin Niswah. Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Bu Iringka Nur Raisa. Hadir, Pak. Ya, baik. Pak Adrian Surya Krisna. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Bu Novika Mei. Hadir, Bapak. Baik, terima kasih. Pak Novrianus. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan kuliah kita. Judulnya adalah analisis regresi dengan dummy variabel. Jadi saya ingin memperkenalkan metode statistik regresi berganda, tetapi dengan dummy variabel. Jadi dummy variabel itu tidak lain adalah dari model regresi berganda, tapi di antara variabel B-nya, variabel independennya, itu ada yang bersifat kualitatif. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya regresi berganda biasa, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Cuma bedanya kalau di sana semua variabel diukur dengan kuantitatif. Baik kelompok independennya maupun variabel dependennya, semuanya diukur dengan kuantitatif. Dalam arti diukur dengan angka. Ya. Nah, dummy variabel sebenarnya adalah regresi berganda yang di kemarin, tetapi di antara variabel independennya ada yang bersifat kualitatif. Baik itu kategori data nominal maupun ordinal, ya. Tidak selalu nominal, tapi juga boleh ordinal. Memang di bidang ilmu manajemen maupun akuntansi banyak variabel-variabel kualitatif yang menarik untuk dikaji. Tetapi yang perlu digarisbawahi, independen yang bersifat kualitatif ini memang aslinya atau sumbernya kualitatif. Tetapi juga bisa dalam arti sebenarnya data itu kuantitatif, tetapi dikualitatifkan. Bisa dalam arti seperti itu ya. Jadi memang asli kualitatif,
Tapi bisa juga kualitatif yang dimaksud adalah berasal dari kuantitatif yang dikualitatifkan. Karena data kuantitatif kalau sudah dikualitatifkan namanya ya kualitatif. Gitu kan. Sebaliknya kalau kualitatif kemudian dikuantitatifkan ya pada akhirnya data itu menjadi kuantitatif. Dan inilah di bidang manajemen atau akuntansi banyak sebenarnya variabel yang kualitatif baik secara substansi kualitatif maupun berasal dari kuantitatif dikualitatifkan yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh sederhana, ada variabel di keuangan. Kalau kita belajar di keuangan itu kebijakan dividen. Kebanyakan riset atau penelitian, variabel kebijakan dividen seringkali diukur dengan angka. Memang di manajemen keuangan itu kan ada rumusnya untuk menghitung dividen. Gitu ya. Sehingga sebenarnya dividen itu adalah data rasio kalau dilihat dari skala ukurnya. Tetapi dalam artikel-artikel riset seringkali kebijakan dividen itu tidak diukur dengan angka tapi dengan kategori. Kategorinya apa? Yaitu dibagi dan tidak dibagi. Gitu ya. Maka dibagi tidak dibagi ini adalah data kualitatif yang skala ukurnya nominal. Gitu ya. Karena apa? Dibagi tidak dibagi ini tidak ada urutan. Tidak ada urutan itu yang dimaksud adalah tidak ada yang lebih baik, ya, lebih besar, lebih tinggi, ya, macam-macam. Sehingga dibagi tidak dibagi hanya semata-mata pembeda kebijakan. Bukan berarti perusahaan yang membagi dividen itu lebih baik dari yang perusahaan tidak membagi. Atau perusahaan yang tidak membagi dividennya itu lebih jelek dari yang membagi. Ya, tidak. Dibagi tidak dibagi adalah nominal. Jadi semata-mata pembeda kebijakan dividen. Ya. Jumlah dewan komisaris misalnya, ini seringkali di riset-riset akuntansi. Jumlah dewan komisaris itu kan data rasio karena ini kumpulan orang. Sehingga datanya sebenarnya adalah kuantitatif. Misalnya 5 orang, 8 orang, 10 orang gitu ya. Bahkan saya pernah baca itu ada BUMN yang komisarisnya 15 orang, dewan komisarisnya gitu ya. Ini rasio. Tapi kadang-kadang di artikel riset banyak yang jumlah dewan komisaris tidak diukur dengan angkanya tadi 8, 10, 12 misalnya. Nah, tapi dikategorikan. Kategorinya apa? Banyak, sedikit misalnya gitu ya. Kalau memang banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris ini ditengarai atau diduga punya dampak yang berbeda misalnya terhadap apa harga saham di bursa atau bagaimana ya, atau pendapatan. Ya. Nah, karena kategorinya banyak sedikit berarti kualitatif. Jumlah dewan komisaris bukan kuantitatif tapi kualitatif. Kategorinya banyak sedikit. Berarti dari skala ukurnya ordinal, ya toh? Bukan nominal tapi ordinal. Karena ada urutan ini, kategori ini. Memang banyak itu ya di atas sedikit yang begitu ya, atau sedikit itu di bawah banyak.
Sehingga ini data ordinal. Gitu ya, banyak riset-riset variabel jumlah dewan komisaris tapi diukur dengan kategori, dikualitatifkan. Di pemarketing misalnya keputusan membeli, itu hampir semua riset, skripsi itu terutama, coba skripsi-skripsi yang dulu, mungkin ada yang mengkaji keputusan pembelian sebagai salah satu variabelnya, diingat, pasti diukur dengan kuantitatif. Keputusan membeli sebenarnya adalah data kualitatif, tapi seringkali dalam riset dikuantitatifkan. Gitu ya, di satu sisi kita kan punya banyak cara mengkuantifikasi data kualitatif supaya menjadi kuantitatif. Salah satu cara yang populer misalnya mengkuantifikasi data kualitatif itu diukur dengan skala Likert misalnya. Mengukur kepuasan kerja seorang pegawai, karena kepuasan kerja itu variabel kualitatif dikuantitatifkan, di mana jawaban-jawaban kuesioner yang terkait dengan kepuasan kerja dikuantitatifkan dengan cara skala Likert tadi, yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya, terus sampai titik 7 ya. Yang penting Likert itu kan jumlahnya ganjil, di tengah memang netral, gitu ya. Putusan membeli juga begitu, bisa dikuantitatifkan. Tapi kalau tetap diukur dengan kualitatif, sebagaimana rohnya keputusan membeli itu kualitatif, ya berarti membeli tidak membeli, gitu. Jadi keputusan pembelian itu tidak membeli saja. Membeli ya keputusan pembelian, tidak membeli ya keputusan pembelian. Gitu ya. Sama aja dengan mengukur sikap. Misalnya jawabannya setuju, tidak tahu, tidak setuju. Maka yang namanya sikap itu bukan setuju saja, tidak tidak setuju saja. Tidak tahu itu ya sikap seseorang ketika dimintai respon tentang pernyataan-pernyataan tertentu. Sikapnya adalah tidak memberi pendapat maksud. Ya karena di latar belakangnya mau jawab setuju ya tidak punya dasar. Mau jawab tidak setuju ya tidak punya dasar. Makanya amannya ya tidak tahu saja. Sehingga tidak tahu itu bukan tidak memberi sikap. Itu adalah sebuah sikap. Sama dengan keputusan pembelian. Membeli tidak membeli adalah sebuah keputusan pembelian. Nah kalau ini tentu contoh variabel yang bersifat kualitatif, kategori membeli tidak membeli ini berarti data nominal skala ukurnya. Karena tidak ada urutan. Yang membeli itu lebih baik dari yang tidak membeli. Tidak. Yang tidak membeli itu lebih jelek dari yang membeli. Tidak. Membeli tidak membeli semata-mata pembeda keputusan membeli. Nah inilah bila mana saudara tertarik di antara independennya itu ada yang diukur secara kualitatif, maka metode statistik yang bisa mengakomodasi itu ya regresi dengan dummy variabel ini. Itu ya. Jadi ini sama regresi berganda, tetapi ya itu tadi di antara independennya atau bebasnya ada yang kualitatif. Sehingga kalau regresi berganda biasa seperti yang kita pelajari minggu-minggu lalu adalah tidak direkom, digunakan untuk penelitian, untuk tesis. Tapi kalau regresi berganda dengan dummy ini
termasuk ya golongan yang direkom. Jadi boleh mahasiswa S2 menggunakan regresi berganda, tetapi ada kekhususan di sini damai variabel. Itu direkom ya. Nah, sehingga ini peluang bagi saudara yang sudah terlanjur menguasai regresi berganda. Tantangan bagi saudara yang sudah senang, ya, sudah familiar dengan regresi berganda. Ini ada regresi berganda juga, tetapi ya salah satu atau salah dua mungkin di antara variabel independennya ada yang kualitatif. Nah, silahkan kalau saudara tertarik, gitu ya. Sepengetahuan saya nggak tahu kalau di akuntansi ya, kalau di manajemen itu belum pernah ada. Meskipun ini regresi berganda biasa, tapi yang kami ini sepengetahuan saya belum ada. Nggak tahu kalau di akuntansi ya, karena saya bukan penguji di akuntansi. Mudah-mudahan ya belum ada. Nah, ini peluang untuk mengangkat sebuah kebaruan yang dilihat dari sisi metode statistik yang digunakan termasuk pengukuran variabelnya. Jadi ini novelty atau kebaruannya di pengukuran variabel. Misalnya banyak yang mengkaji jumlah dewan komisaris itu. Tapi kalau misalnya dari 10 penelitian yang semuanya ada jumlah dewan komisaris, tapi semuanya diukur dengan angka. Nah, saudara boleh tetap menggunakan variabel jumlah dewan komisaris. Tapi supaya beda dengan 10 yang ada tadi, saudara ukur dengan kategori. Nah, inilah kebaruannya. Dari riset terdahulu selalu diukur dengan angka, maka dalam penelitian saya, dalam penelitian kita misalnya, diukur dengan kategori. Kira itu maksud dari regresi berganda dengan damai variabel. Kemudian untuk kepentingan analisis, yang pertama yang perlu diketahui adalah jika banyaknya variabel kualitatif itu atau banyaknya kategori itu sebanyak J. J itu angka ya, bisa satu, bisa dua. Karena kategori ya paling enggak 2, 3, 4, 5. Tapi ya sekitar angka 2, 3 saja sudah bagus. Maka banyaknya variabel kualitatif dalam model nanti tentu sebanyak J dikurangi 1. Ini yang harus dipahami. Pertama, ketika saudara mengangkat salah satu variabel independen atau bebasnya ada yang dummy. Contoh sederhana seperti yang ada di contoh 1. Misal sebuah riset ingin mengkaji pengaruh masa kerja dan jenis kelamin terhadap penghasilan. Gitu ya. Jadi ada 2 independen. Pertama X masa kerja dan 2 D adalah jenis kelamin. Berarti independennya sebanyak 2 itu 1 diantaranya adalah kualitatif, yaitu variabel jenis kelamin. Kalau masa kerja kan kuantitatif ya. Masa kerja seseorang pegawai itu kan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan gitu. Jenis kelamin berarti kualitatif. Nah, karena variabel kualitatifnya jenis kelamin, berarti kategorinya kan cuma 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Ini artinya J-nya itu sama dengan 2 kategori.
J-nya sama dengan 2. Maka banyaknya variabel kualitatif dalam model sebanyak J-1. Berarti 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Gitu kan? Makanya di dalam persamaan regresinya, saudara perhatikan, Y sama dengan A plus B1X massa kerja plus B2D. Itu aja. Hanya satu variabel kualitatifnya, yaitu D. Gitu ya. Nah, kemudian yang penting di dalam riset, saudara-saudara, di samping penentuan variabel dependen, itu adalah variabel independennya. Ini juga harus ada argumennya, gitu ya. Sebagaimana saudara mengangkat jenis kelamin sebagai salah satu variabel. Apa sih pentingnya meneliti jenis kelamin? Peneliti didasari oleh fenomena apa sehingga kok mengangkat sebuah variabel kelamin namanya jenis kelamin. Nah, saudara, alasan atau argumen itu bisa apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar mungkin, gitu ya. Dari ya pengamatan kita sehari-hari terhadap dunia nyata ini, gitu ya. Misalnya ini, jenis kelamin dihubungkan dengan penghasilan, kan begitu ya. Y-nya kan penghasilan. Apa urgensinya? Gitu ya. Mungkin saudara mengamati bahwa kaum wanita sekarang ini di dalam kiprahnya misalnya gitu ya, dalam kiprahnya itu hampir merajai di semua sektor, gitu ya. Ini sebuah fenomena yang bisa kita lihat kadang-kadang, bisa kita amati, ya. Bahwa kiprah seorang wanita ini, waduh, ya sekitar 15 tahun yang terakhir-terakhir ini kiprahnya luar biasa, merajai di semua sektor, gitu ya. Misal di dunia pendidikan, nggak usah jauh-jauh di kampus kita, jumlah dosen berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Maka kalau saudara tahu atau kalau belum tahu saya beritahu gitu ya, itu banyak wanitanya. Boleh dikata rasionya itu 40-60%. 40 laki-laki, 60% perempuan. Ini di sektor pendidikan sebagai pilot project di Stesia. Mungkin di perguruan tinggi lain trennya sama. Gitu. Coba saudara introspeksi kalau saudara punya perguruan tinggi, berapa dosen laki-laki perempuan? Banyak mana? Itu kan. Ini sebuah pengamatan. Pimpinan, bukan sekedar pegawai, dosen, karyawan. Pimpinan di berbagai organisasi juga banyak dipegang oleh kaum wanita. Lagi-lagi contoh di kampus kita saja, yang namanya pimpinan, ketua stesia, beserta wakil ketua 1, ketua 2, ketua 3. Berarti ada 4 orang pimpinan. Berapa wanitanya dari pimpinan itu? Di stesia saja contohnya adalah 4 orang wanita, 3 orang wanita. Hanya 1 yang pria dari pimpinan. Tarik ke organisasi yayasan misalnya. Laki-laki contohnya yayasan anestesia. Siapa ketua yayasan anestesia? Perempuan. Nah, itu ya. Ini dari fenomena satu lokalis, satu lokal.
Nah, kalau riset kan bisa ditambah ke lokasi yang lain, yang lain. Ini adalah sebuah fakta, gitu. Nah, saudara atau kita ketika melihat fakta seperti itu, kritis enggak? Gitu. Kritis itu artinya, ya boleh dikata, ketika melihat fakta itu memunculkan pertanyaan enggak? Gitu ya. Kalau tidak memunculkan pertanyaan apa-apa, ya lewat begitu aja. Kan gitu logikanya. Tapi kalau muncul pertanyaan, misalnya, loh ini kok perempuan itu luar biasa ya. Dosen ya banyak perempuan, pimpinan pegang wanita. Jangan-jangan dari pertanyaan besarnya, jangan-jangan penghasilan kaum wanita saat ini itu kecenderungannya sudah di atas pria ya. Itu sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui riset. Tidak boleh jawabnya berdasarkan katanya, gitu ya. Karena kita kan tidak tahu berapa penghasilan dosen, berapa penghasilan pimpinan, kan tidak tahu. Dan itu hanya diketahui kalau di riset, diteliti. Nah, maka itulah mungkin salah satu menariknya jenis kelamin diangkat sebagai salah satu variabel dalam riset yang perlu dikaji. Benar enggak? Perempuan itu akhir-akhir ini penghasilannya sudah di atas pria. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Makanya dikajilah pengaruh jenis kelamin terhadap penghasilan. Kan gitu ini logikanya begitu. Kalau masa kerja sih linier dengan penghasilan bagi seorang pegawai, ya kan? Semakin banyak masa kerja, semakin tinggi penghasilan. Semakin rendah masa kerja, semakin rendah penghasilan kan gitu teorinya. Tapi kalau jenis kelamin kan belum diteliti misalnya. Sehingga nggak tahu apakah benar perempuan itu penghasilannya kecenderungan sudah di atas pria. Nah, maka diangkatlah sebuah jenis kelamin. Gitu ya. Fenomena lain misalnya di dalam dunia pendidikan itu ada wisuda. Gitu ya, di perguruan tinggi saudara kan juga ada wisuda. Contohnya laki-laki spesial. Hampir 5 tahun terakhir ini, kalau di setiap wisuda itu ada penghargaan terhadap wisudawan terbaik, selalu wanita yang muncul. Baik itu di D3, S1, S2, termasuk S3. Siapa wisudawan terbaiknya? Selalu tampil perempuan. Ini sebuah fenomena nyata. Nah, atas fenomena ini memunculkan pertanyaan enggak? Kalau enggak memunculkan pertanyaan apa-apa, ya lewat aja. Tapi kalau kita peka gitu ya, mungkin akan bertanya, ini kok 5 tahun berturut-turut wisudawan terbaik selalu diraih oleh wanita. Pertanyaan besarnya adalah, apakah wanita pada akhir-akhir ini tingkat kecerdasannya sudah di atas pria? Kan gitu pertanyaannya. Kok tampil terus wanita, wanita, wanita. Benar enggak wanita itu tingkat kecerdasannya sudah di atas pria? Itu salah satu pertanyaan yang hanya bisa dijawab melalui riset. Makanya lalu mungkin saja independennya jenis kelamin, dependennya mungkin kinerja akademik misalnya, atau prestasi akademik. Nanti respondennya wisudawan, gitu ya, yang dah diwisuda itu. Nanti prestasi akademiknya diukur dari IPK-nya misal.
indeks prestasi kumulatifnya. Kan setiap lulusan punya IPK, gitu ya. Maka dikaitkanlah dependennya adalah kinerja, tapi kinerja akademik karena mahasiswa itu kan menarik akhirnya pengaruh jenis kelamin terhadap prestasi akademik lulusan Stesia Surabaya gitu kan. Nah, nanti tinggal nambah pendamping variabel independen dari jenis kelamin apalah intensitas belajarkah kalau memang dikaitkan dengan prestasi belajar kan gitu. Jarak tempuh rumah dengan kampus kan variabel yang mendampingi jenis kelamin supaya independennya banyak gitu ya. Dan memang banyak kan faktor-faktor yang mempengaruhi IPK. Dugaan pertama jenis kelaminnya karena latar belakangnya tadi. Mungkin independen kedua adalah apa tadi jarak rumah kampus. IQ mungkin cuma ngukurnya IQ kan susah. Ngukur variabel IQ harus minta bantuan pada ahlinya. Gitu ya. Jadi yang penting nanti dalam riset itu salah satu hal yang penting adalah alasan menggunakan variabel-variabel independennya, termasuk variabel kualitatif. Mengapa kok jangan revision dibagi tidak dibagi misalnya, gitu ya. Ya karena saudara mungkin mendengar, melihat atau menengarai itu ada pengaruhnya terhadap investor misalnya. Banyakkan investor itu kok ya kalau mau menginvestasikan ya lihat historisnya perusahaan ini bagi dividen apa enggak, dividennya dibagi apa enggak misalnya. Nah, ya, yang penting ada argumen dan argumen itu masuk akal. Gitu ya ini ya selingan penentuan sebuah variabel dalam riset itu harus ada alasan. Termasuk yang damai ini, tidak hanya yang kuantitatif aja. Termasuk yang damai. Ya, ini kembali ke sini. Makanya persamaan regresi damainya adalah A plus B1X plus B2D. Variabel kualitatifnya D ini cuma satu, yaitu D saja. Gitu ya. Oke, analisis berikut yang perlu diketahui. Yang namanya statistik, metode statistik, itu hanya bisa bicara kalau ada angka. Gitu ya. Statistik itu hanya bisa bicara kalau ada angka. Kalau tidak ada angka, statistik itu tidak bisa ngapain-ngapain gitu ya. Tapi kalau ada angka, kadang-kadang angka-angka yang bukan porsinya pun bisa dilahap. Gitu ya. Nah, di satu sisi yang namanya data kan tidak selalu dalam bentuk angka. Makanya tadi ada data yang bukan angka, data kualitatif. Maka atas pemahaman ini, di satu sisi statistik hanya bisa bicara kalau ada angka, tapi yang namanya data tidak selalu dalam bentuk angka. Maka pertanyaannya kan bagaimana data yang bukan angka atau data kualitatif itu bisa nggak dianalisis dengan statistik? Maka jawabnya adalah bisa, gitu. Bisa tapi koma, bukan bisa titik. Kalau titik kan bisa, nah gitu titik. Nek koma kan lain, bisa, gitu ya, koma. Artinya no terusane. Ya asalkan data kualitatif itu dikuantitatifkan, gitu. Atau dengan asumsi data yang bukan angka harus diangkakan, gitu. Karena kalau tidak diangkakan, jawabnya nggak bisa.
Data kualitatif tadi kalau tidak dikuantitatifkan nggak bisa dianalisis statistik. Makanya jawabnya bisa, koma, ya asalkan atau dengan asumsi data-data yang bukan angka harus diangkakan. Gitu ya dasar pemikirannya. Nah, oleh karena itulah maka ketika berhadapan dengan variabel dummy ini, cara pengangkaannya gampang terhadap setiap kategori tadi. Tidak diukur dengan Likert atau skala Goodman atau semantik. Dan diberi nilai saja ternyata penyelesaiannya di variabel dummy supaya bisa dianalisis dengan statistik itu diberi nilai. Artinya setiap atau masing-masing kategori diberi nilai. Nah, cara menilainya gampang untuk dummy ini. Berilah nilai 1 untuk kategori tertentu, berarti kategori yang lain nilainya 0. Itu aja. Berilah nilai 1 untuk kategori tertentu, berarti yang lain nilainya, nilai kuantitatifnya adalah 0. Gitu ya. Misalnya kembali ke contoh satu jenis kelamin, variabel kualitatif. Kategorinya laki atau perempuan. Maka kalau mau dianalisis dengan statistik, diangkakan dulu nih kategori ini. Cara mengangkakannya berilah nilai 1 untuk variabel kategori tertentu dan 0 untuk yang lain. Nah, pilihannya dalam contoh ini adalah jenis kelamin pria diberi nilai 1. Atau nilai kuantitatif dari kategori pria adalah 1. Berarti kategori jenis kelamin wanita atau nilai kuantitatif kategori wanita adalah 0. Gitu ya. Pertanyaan mungkin, apa bisa kategori wanitanya yang diberi nilai 1? Berarti prianya yang diberi nilai 0. Jawabnya adalah boleh. Sehingga secara teoritis bebas kategori mana yang peneliti beri nilai 1, kategori mana yang 0. Itu bebas. Tidak ada keharusan. Berarti ini adalah hak prerogatif peneliti. Peneliti punya hak prerogatif untuk menentukan siapa atau kategori apa yang bisa beri nilai 1. Gitu ya. Jadi teorinya bebas. Seperti contoh kembali ini pria nilai kuantitatifnya 1 boleh, berarti wanitanya 0 kan gitu. Tapi sebaliknya kalau saudara sudah menentukan kategori wanitanya 1, berarti prianya yang 0 gitu. Tidak apa-apa, bebas. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita beri nilai terhadap masing-masing kategori, maka kita akan bisa membuat persamaan regresi untuk masing-masing kategori. Berarti kita akan bisa menentukan persamaan regresinya untuk karyawan pria. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan atau membuat persamaan regresinya untuk karyawan wanita. Gitu. Caranya bagaimana? Dengan mudah saja juga. Dengan mengganti angka 1 atau 0 ke dalam persamaan ini. Dalam persamaan mayornya ini tadi. Persamaannya kan Y sama dengan A plus B1X plus B2D. Berarti kalau kita nanti mau nyusun persamaan regresinya karyawan pria, karena pria tadi diberi nilai 1, maka ya D-nya ini aja diganti 1. Gitu. Gitu ya, diganti 1 D-nya.
Sedangkan bagaimana persamaan regresi karyawan wanitanya? Ya, D-nya ini diganti 0. Mudah kan caranya? Nah, sehingga inilah persamaan regresi untuk masing-masing jenis kelamin. Ya, ya, YA plus B1X plus B2 kali 1. Kak, tadi D kan? Berarti B2D, B2 kali 1. Berapapun besarnya B2 dikali 1 tetap B2. Berarti B2 ini akhirnya menjadi konstan, menjadi konstanta. Kan gitu ya. Nah, karena menjadi konstanta, maka B2 digabung menjadi A. Atau digabung dengan A. Karena A juga konstanta. Jadi yang konstan-konstan dikumpulkan. Maka A plus B2. Dalam kurung plus kembali ke sini. B1X. Inilah persamaan regresi untuk karyawan pria. Bagaimana persamaan regresi untuk karyawan wanita? Ya sama. D-nya diganti 0 saja. Berapapun besarnya B2, kalau dikalikan 0 tetap 0. Berarti hilang ini kan? Hilang. Berarti persamaan regresi wanitanya ya tinggal Y sama dengan A plus B1X. Nah, inilah persamaan masing-masing kategori. Nah, persamaan itu dibuat salah satu fungsinya untuk prediksi. Misalnya untuk menjawab pertanyaan tadi, besar mana penghasilan pria sama wanita dari sampel penelitian ini? Maka caranya kontrollah dengan masa kerja. Dikontrol sama masa kerja. Misalnya, ini ada karyawan wanita dan pria. Masa kerjanya sama-sama 10 tahun. Berapa penghasilan pria, berapa penghasilan wanita? Ya masukkan ke dalam persamaan ini. Gitu ya. Di persamaan pria, X-nya diganti 10. Di persamaan wanita juga diganti 10. Nanti kan Y-nya bisa diprediksi. Ketemu kalau A dan B2-nya sudah dihitung. Nah, kalau sudah diprediksi, ketemu Y-nya baru bandingkan. Benar enggak? Wanita itu lebih tinggi pria. Kan gitu. Kalau benar ya berarti dugaan awal terdukung. Gitu kan. Atau pertanyaan penelitian tadi terjawab. Yang semula hanya dugaan, gitu ya. Benar enggak? Penghasilan wanita saat ini itu sudah melebihi pria. Ternyata setelah dikontrol oleh masa kerja dan ternyata wanita lebih tinggi, ya berarti dugaan awalnya terdukung. Oh ternyata benar, gitu ya. Kecenderungan. Jadi kata kecenderungan jangan dihilangi, gitu ya. Karena apa? Kalau dibandingkan person vs person, individu vs individu ya. Besar mana? Kadang-kadang ya prianya lebih besar, kadang-kadang ya wanitanya. Kan gitu. Tapi yang dimaksud dalam riset di sini adalah kecenderungan. Gitu ya. Kecenderungannya apakah benar wanita penghasilannya sudah lebih tinggi pria. Gitu. Jadi kecenderungan itu artinya ada pengakuan. Banyak pula yang penghasilan prianya lebih tinggi dari wanita. Tapi secara umum kecenderungannya memang wanita lebih tinggi. Misalnya gitu nanti terjawab pertanyaannya. Gitu ya. Nah, kan menarik toh para beradami. Nanti di angkutan siapa? Misalnya harga jual saham dari periode-periode ada yang naik, ada yang stagnan, ada yang turun. Nah, berarti harga saham bisa dibuat 3 kategori.
naik, kemudian turun, kemudian apa stagnan misalnya, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, itu satu kasus. Kemudian ada contoh dua. Jenis kelaminnya diganti tingkat pendidikan di sini. Kalau jenis kelamin tadi kan nominal, kalau tingkat pendidikan ini kan ordinal ya. Saudara punya SD, punya SMP, punya SMA, punya D3, mungkin punya S1 jelas. S2 bentar lagi kan gitu ya. Masih berproses untuk memperoleh tingkat pendidikan S2. Sedang berproses. Tapi yang jelas sudah dapat adalah S1 ke bawah atau ya S1 ke bawah termasuk D3, SMA punya semua. Nah, ini yang dikaji adalah bagaimana pengaruh masa kerja dan tingkat pendidikan terhadap apa ini penghasilan, dihubungkan dengan penghasilan. Sama, kenapa kok tingkat pendidikan menarik untuk diteliti? Itu kan. Fenomena yang diamati misalnya, kalau teorinya sih, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi penghasilan. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin rendah penghasilan. Nggak begitu teorinya. Tapi kalau secara melihat fakta di lapangan, apakah selalu demikian? Oh, ternyata kok tidak. Saudara banyak menemukan yang tingkat pendidikannya lebih rendah, tapi dari sisi penghasilan lebih banyak. Gitu kan. Meskipun ya banyak pula yang tingkat pendidikannya tinggi, penghasilannya banyak. Tapi tidak semua ternyata. Tingkat pendidikan yang rendah pun dari sisi penghasilan bisa lebih tinggi. Itu fenomena nyata. Makanya saudara ingin menguji teori tadi. Apakah benar sih semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi penghasilan, semakin rendah penghasilan. Kan gitu. Nanti kalau memang terdukung benar, nah implikasinya kan saudara boleh menyarankan ke siapa saja. Saudara kalau mau penghasilannya tinggi harus sekolah tinggi kan gitu ya. S2, S3 begitu. Kalau temuannya memang benar tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan dan positif. Artinya semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi penghasilan. Tapi kalau temuannya tingkat pendidikan tidak signifikan dalam arti tidak bisa diinterpretasi semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi penghasilan tidak bisa ya sampai rekomnya bagaimana terhadap khalayak. Apakah mengatakan tingkat pendidikan itu tidak penting misalnya, ya terserah aja. Itu kan sebuah implikasi dari hasil riset. Apakah tetap mau mengatakan tingkat pendidikan itu penting misalnya. Tetapi tingkat pendidikan saja tidak cukup. Maka seseorang harus tetap dibekali dengan misalnya jiwa kewirausahaan misalnya kan itu implikasi dari hasil ketika misalnya tingkat pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap ini. Bukan tingkat pendidikan tidak penting gitu. Itu tetap penting, namun gitu kan di samping tingkat pendidikan juga harus ada tambahan-tambahan skill gitu ya maksudnya. Terutama yang terkait dengan hard skill misalnya. Kalau tingkat pendidikan kan soft skill, ya toh. Nah, untuk bisa mencapai penghasilan yang tinggi tidak cukup dengan soft skill, tingkat pendidikan aja, tapi harus hard skill, keterampilan tambahan. Itu sebuah implikasi. Nah, kembali pada contoh ini. Misalnya ini dalam kajian ini tingkat pendidikan
bagi menjadi 3 kategori yang saling meniadakan atau mutlak eksklusif, yaitu S1, S2, dan S3 dalam satu contoh. Riset sesungguhnya tidak harus S1, S2, S3, ya tergantung peneliti mau kategori yang mana. SMA, SMK misalnya, 2 kategori aja. Atau yang lain silakan. Ini contoh. Multeklusif itu artinya saling meniadakan. Kalau jadi konkretnya, kalau saya contohnya. Ini kan punya S1, punya S2, punya S3. Saudara kan baru punya S1, ya, S2-nya masih berproses. S3-nya masih di awang-awang, kan gitu. Kalau saya S1, S2, S3 punya. Maksudnya multeklusif itu, kalau saya ini kebetulan kena sampel sebagai responden, kalau tingkat pendidikan saya ini sudah didaftar di S1, maka nama saya tidak muncul di daftar pegawai S2 maupun S3 maksudnya. Meskipun saya ini punya, tapi dalam riset ini saya terdaftar sebagai pegawai yang punya pendidikan S1. Misalnya gitu. Atau mungkin saya adalah termasuk di daftar pegawai yang tingkat pendidikannya S3 misalnya. Nah, kalau sudah didaftar sebagai pegawai punya pendidikan S3, yang S2, S1 enggak ada nama saya, gitu kan. Itu namanya multi eksklusif. Nah, kembali pada cara-cara tadi. Berarti ini kategorinya 3 kan. S1, S2, S3 berarti jumlah kategorinya 3. Kembali berarti pertanyaannya berapa jumlah variabel kualitatif dalam model? Jawabnya adalah 3 dikurangi 1 sehingga sama dengan 2. Gitu ya. 2 itu apa? Diberi notasi D1 dan D2 sebagaimana yang bawah ini. D1 dan D2. Tetapi keterangannya D1 maupun D2 ini adalah tingkat pendidikan. Bukan 2 variabel yang berbeda. D1 ya tingkat pendidikan, D2 ya tingkat pendidikan. Gitu ya. Kemudian langkah berikutnya ya sama. Berilah nilai terhadap masing-masing kategori. Dipilih mana yang 1, mana yang 0. Kalau misalnya S1 sudah diberi nilai 1, kemudian gini ya, D1 sama dengan 1. Berarti D1 sama dengan 0 untuk yang lain. Demikian pula kalau D2 sama dengan 1 itu misalnya S3. Jadi D2 sama dengan 0 adalah untuk yang lain. Gitu. Nah, kalau sudah dibuat angka seperti itu, maka kita akan bisa menentukan persamaan regresi untuk masing-masing tingkat pendidikan. Berarti ada 3 persamaan regresi. Regresi pertama adalah persamaan regresinya karyawan S1. Persamaan regresi 2 adalah regresinya karyawan S2. Regresi ketiga adalah persamaan regresi milik karyawan S3. Caranya bagaimana membentuk persamaan masing-masing kategori? Ya, nilai 1 dan 0 itu tadi dimasukkan ke persamaan mayornya. Tadi persamaannya kan A plus B1X plus B2 D1 plus B3 D2. Tapi keterangannya kan D1 D2 ini tingkat pendidikan. Nah, maka kalau sudah demikian dan diberi angka setiap kategori, maka kita bisa breakdown persamaan regresi itu dari induknya ini menjadi 3. Punya NS1, punya NS2, punya NS3. Gitu ya.
Nah, inilah caranya kalau kita bikin regresinya karyawan S1, ya berarti nilai D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 0. Gitu ya, karena tadi pedoman angkanya kan D1 sama 1 untuk S1, berarti D1 0 untuk yang lain. D2 sama dengan 1 untuk S2, D2 0 untuk yang lain. Ini salah satu pilihan. Tapi kalau saudara nanti misalnya D1 sama 1 untuk S3 gitu, ya boleh. Tapi D1 0 tetap untuk yang lain. Tapi kalau D1 sama dengan 1 sudah untuk S3 atau S1 seperti ini, nanti D2 sama dengan 1 tidak boleh menyebut S1 atau S3, harus yang lain. Misalnya tadi D1 untuk 1 adalah S1, D1 0 untuk yang lain, D2 sama dengan 1 untuk S2, berarti D2 0 untuk yang lain. Maka kalau ini yang dipilih pengangkaannya, maka regresi untuk S1 ya gantilah D1 sama dengan 1, D2-nya sama dengan 0. Kemudian disempurnakan, persamaan itu menjadi Y sama dengan A plus B2 dalam kurung plus B1X. Untuk S2 sama, masukkan D1 0 untuk ganti D1 ini. Kemudian B3, D2, D2-nya diganti 1. Disempurnakan sehingga diperoleh A plus B3 dalam kurung plus B1E. Untuk S3, ya sama, berarti D1 dan D2 0 ya. D1 sama 1 ya 0, D2 sama dengan 0 juga. Karena tadi yang lain, termasuk yang lain kan S3. Sehingga disempurnakan, kita peroleh persamaan regresi untuk S3 A plus B1E. Gitu. Nah ini kalau masing-masing konstan maupun koefisien sudah dihitung, artinya A-nya sudah diketahui, B1-nya juga sudah diketahui, B2-nya sudah diketahui, B3-nya juga sudah diketahui, gitu ya. Maka untuk mengetahui dari S1, S2, S3 itu mana yang paling besar penghasilannya, ya sama dikontrol oleh masa kerja yang sama. X-nya ini kan masa kerja. Ada pegawai yang S1, S2, S3 sama-sama punya masa kerja 10 tahun, berapa penghasilannya? Nah, dari situ nanti bisa dilihat dari prediksi itu mana yang paling besar. Apakah benar S3, kemudian urutannya S2, urutan ketiga S1. Kalau demikian semuanya ya berarti teori yang mengatakan semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi penghasilan itu benar, terdukung. Maka saudara, implikasi riset saudara, saudara bisa menganjurkan pada semua orang. Kalau punya penghasilan tinggi, sampai kudu sekolah. Gitu. Yang sudah S1 harus S2, yang S2 lulus harus S3 gitu. Tapi sebaliknya kalau S1 yang paling tinggi penghasilannya, mungkin rekom saudara pada semua orang tidak harus menempuh pendidikan setinggi langit. Gitu. Karena tingkat pendidikan rendah pun memungkinkan punya penghasilan yang lebih tinggi dari yang tingkat pendidikannya lebih tinggi. Ya, kira-kira gitulah. Nah, contoh 3 ini sama, tapi variabel kualitatifnya memang 2. Jadi sebenarnya ini independennya itu 3. Independennya 3 masa kerja, yang kedua jenis kelamin, yang 3 tingkat pendidikan. Berarti dari 3 independen hanya 1 dependen yang kuantitatif, yaitu masa kerja. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan, dua-duanya adalah variabel dummy. Jadi ini contoh 1, contoh 2 digabung menjadi contoh 3. Cuma tingkat pendidikan di sini
hanya dikategorikan dua saja, S1 dan S2. Maka jumlah para berkualitas dalam model ya dua. Karena dari jenis kelamin kan cuma satu. Karena jenis kelamin laki perempuan dikurangi satu tinggal satu. Katakanlah D1. Tingkat pendidikan dua kategori, S1, S2. Berarti jumlah variabelnya nanti juga tinggal satu, yaitu D2 ini. Bedanya dengan contoh dua, kalau tadi kan D1, D2 tingkat pendidikan semua. Tapi kalau di contoh tiga ini, itu jenis kelamin. D2-nya tingkat pendidikan. Jadi ada dua variabel kualitatif, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Inilah persamaan regresi mayornya, induknya. Nah sekarang berilah nilai terhadap masing-masing kategori, terserah. Misalnya apakah D1 sama dengan satu itu untuk pria, berarti D1 nol untuk yang lain. Kemudian D2 sama dengan satu itu karyawan yang punya S1, berarti D2 nol, D2 sama dengan nol untuk yang lain, misalnya ini. Atau yang lain, berarti silahkan, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah demikian, maka sama seperti tadi, maka kita akan bisa membuat persamaan regresi untuk masing-masing jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berarti ada 4 persamaan regresi. Pertama regresinya S1, regresinya pria S1. Yang kedua regresinya pria S2. Yang ketiga adalah regresinya wanita S1. Yang keempat adalah regresinya wanita S2. Caranya sama dengan mengganti 0 dan 1 ke dalam persamaan induk ini. Inilah pria S1, persamaannya seperti ini. Dengan mengganti D1 sama 1, D2 juga 1. Sehingga diperoleh persamaan Y, A plus B2 plus B3 plus B1X. Pria S2-nya seperti apa? Kalau D1 sama dengan 1, D2 sama dengan 0. Masukkan ke regresi induk, kemudian sempurnakan, kita peroleh Y A plus B2 dalam kurung plus B1X. Itulah karyawan pria S1 dan S2. Sekarang regresinya wanita yang tingkat pendidikannya S1, ya D1 0, D2 sama dengan 1. Masukkan aja. Terakhir regresinya wanita S2. Kalau D1 0, D2 0. Itu ya, ini persamaan regresi. Karena di dalam analisis regresi itu kan seperti yang digambarkan seperti kemarin, langkah awal analisis regresi berganda itu pertama menentukan persamaan regresi. Ini tadi adalah bagaimana menentukan persamaan regresi apabila salah satu, salah dua dari independennya atau bebasnya ada yang damai, gitu ya. Jadi tadi itu yang langkah awal ini. Karena harus ditentukan persamaan regresi ini harus ditentukan sebelum asumsi klasik layakan hipotesis. Jadi ini tahapan ini untuk langkah 1 dan 2 ini urutan. Jadi harus regresinya dulu harus ditentukan. Kita tidak bisa menguji asumsi klasik kalau tidak menentukan regresi duluan. Tapi kalau dengan kelayakan dan uji asumsi klasik, ini mana yang dulu, mana yang kemudian bebas. Kalau dalam langkah ini kan uji asumsi klasik dulu, baru uji kelayakan. Tapi dalam konteks lain boleh saja setelah menentukan persamaan regresi sudah ada uji kelayakan dulu, tidak apa-apa. Baru uji asumsi klasik. Tapi kalau uji hipotesis harus didahului dua ini.
Bahkan harus didahului oleh tiga ini semuanya. Jadi uji hipotesis itu hanya dilakukan kalau peneliti sudah melakukan tiga langkah ini semua. Gitu ya. Yang langkah satunya menentukan persamaan regresi. Perkara langkah dua, langkah tiga yang mana yang dulu silakan bisa pilih dua ini. Ini clear semua, tiga langkah ini clear, baru saudara boleh melanjutkan ke uji hipotesis kan gitu ya logikanya. Nah, apa yang kita sampaikan tadi sampai di sini itu hanya langkah pertama ini menentukan persamaan regresinya, gitu ya. Karena kalau yang lain-lain nanti kan sudah diserahkan ke software. Tapi kalau menentukan persamaan regresi tidak bisa diserahkan pada software. Peneliti secara manual harus menentukan persamaan regresinya berdasarkan model risetnya, baru mengumpulkan data, nah data diinput ke software, baru setelah semua data diinput di software, kita mau minta apa, tinggal klik saja kan gitu ya. Oke, saya ini hanya menunjukkan suplai data yang mau dianalisis dengan regresi berganda dengan dummy. Suplai datanya hanya seperti ini. Gitu ya. Misalnya tadi kembali ke contoh satu, ingin dikaji pengaruh masa kerja dan jenis kelamin terhadap penghasilan karyawan. Ya tentu dalam proses riset kita mengambil sampel dari karyawan itu kan gitu ya. Kalau karyawannya sedikit bisa diambil semua. Tapi kalau karyawannya banyak atau pegawainya banyak bisa diambil sampel kan begitu dari satu proses riset. Nah sekarang katakan mengambil sampel gitu ya. Karena ini contoh sampelnya dikit aja, 7 ya. 1, 2, 3, 7 orang, 7 pegawai. Tapi kalau dalam riset beneran sampel jangan 7 orang gitu ya. Ini contoh saja. Pertama, penghasilan karyawan. Berarti data sekunder ini kalau riset dalam sebuah perusahaan. Data sekunder. Ada misalnya ada 300 pegawai, diambil sampel misalnya 100. Maka 100 itu penghasilan bulannya berapa, si A, si B, si C, dan terusnya kan data sekunder. Artinya kita minta aja ke bagian kepegawaian atau bagian keuangan ya terserah. Masa kerja juga boleh data sekunder. Karena masa kerja kan yang punya data bagian kepegawaian mungkin ya. Si A itu masa kerjanya berapa, si B berapa, sih. Sehingga yang terkena sampel kita tinggal minta aja. Gitu ya. Nah, jenis kelamin dari mana ya? Dari 7 orang ini diamati aja. Dipisah-pisah mana yang laki, mana yang perempuan. Kalau laki perempuan kan dilihat aja udah kelihatan. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan kan gitu. Sehingga dari 7 sampel, misalnya sampel pertama ini karyawan yang penghasilannya 400, masa kerjanya 4 tahun, dia adalah perempuan, kan gitu ya, wanita. Karena tadi pria diberi nilai 1, wanita diberi 0. Berarti sampel pertama ini adalah wanita. Sampel kedua laki-laki, 3 laki-laki, keempat wanita, 5 laki, keenam laki-laki, ketujuh 0. Berarti dari total sampel sebanyak 7 orang, kalau di klasifikasi priawi wanitanya ada 3 wanita, 4 pria. Sama aja misalnya tadi salah satu variabelnya kebijakan dividen, dibagi tidak dibagi.
penelitian pada sebuah industri tertentu, misalnya industri manufaktur kah misalnya. Nah, yang terdaftar di bursa misalnya tahun 2025 itu industri manufaktur itu ada misalnya 60 perusahaan manufaktur, kan gitu ya. Nah, maka kalau saudara menggunakan satu variabel kebijakan dividen yang mau diukur dengan dibagi tidak dibagi, artinya kita harus memastikan perusahaan yang tergabung dalam industri manufaktur sebanyak 60 itu, kalau di apa istilah di petani satu-satu gitu ya, ya ada yang membagi, ada yang tidak membagi dalam periode tertentu. Sehingga datanya nanti dari 60 itu kalau memang diambil semua ya sekian perusahaan membagi, sekian perusahaan tidak membagi. Sehingga distribusinya ya sama. Perusahaan pertama ini perusahaan yang di mana misalnya. Dia membagi apa enggak? Kalau tidak membagi, nol misalnya. Sampel kedua, perusahaan di mana itu? Dicek bagi apa enggak? Oh, bagi. Berarti diberi nilai 1. Jadi kebijakan dividen atau D-nya ini ya suplai datanya yang 0101 gitu kalau ada dummy. Nah, kalau sudah begini maka ya jadi regresi berganda biasa, cuma ini ada satu dummy saja. Nah, mungkin yang perlu banyak tenaga pikiran ya memilah-milah dummy-nya itu. Misalnya di industri manufaktur jumlahnya 60, kita perlu tenaga dan waktu untuk memilah-milah perusahaan mana saja yang bagi dividen dan perusahaan-perusahaan mana yang tidak membagi dividen. Demikian pula misalnya jumlah dewan komisaris salah satu variabel diukur dengan banyak sedikit. Banyak diberi nilai 1, sedikit diberi nilai 0. Di perusahaan tambang misal, di industri tambang, ada berapa di situ perusahaan tambang? Jadi pilah-pilah dewan komisarisnya yang banyak berapa, perusahaan-perusahaan yang dewan komisarisnya sedikit berapa. Kalau dalam riset banyak sedikit harus dibatasi angka. Misalnya 5 ke bawah kategori jumlah dewan komisaris kecil atau sedikit. Di atas 5 termasuk kategori jumlah dewan komisaris banyak. Nah, kalau kita meneliti dalam industri tambang, ada berapa perusahaan tambang? Misalnya ada 30. Ya dari 30 itu berapa dewan komisarisnya yang sedikit? Berapa perusahaan yang dewan komisarisnya banyak? Ini mungkin di situ aja perlu keluar tenaga dan waktu untuk memilah-milah itu. Sehingga kita punya data, dummy-nya itu 0101. Misalnya 30 diambil semua, ya perusahaan pertama. Bagi enggak dia misal. Dewan komisaris sedikit atau banyak. Kalau banyak ya 1, kalau sedikit ya 0. Sehingga isinya suplai data dummy itu ya 01, 01, 01. Gitu ya. Sehingga kalau sudah demikian menjadi regresi berganda biasa. Sehingga model-model konseptualnya begini kan. Kalau regresi berganda. Ini namanya model. Model konseptual boleh. Model penelitian ya boleh. Model penelitian saudara itu ini. Ingin mengkaji pengaruh masa kerja dan jenis kelamin terhadap penghasilan. Langkah pertama regresi adalah menentukan persamaan regresi. Jadi artinya dari model konseptual ini atau model penelitian ini harus dirubah menjadi model matematik. Inilah persamaan regresinya. Jadi persamaan regresi itu dalam riset ya model, tapi namanya model matematik. Sehingga model itu ada dua. Ini namanya ya model, tapi model konseptual atau model penelitiannya begitu. Tapi kalau ini ya model, tapi model matematik, gitu kan? Model matematik di sini tidak lain ya persamaan regresi itu.
Nah, kalau sudah begini ya tinggal ngumpulkan data, di input dalam SPSS. Kalau mau bikin berapa atau gimana pernah regresi prianya, wanitanya seperti tadi aja. Sehingga saudara tahu wanita prianya bersama. Kemudian SPSS mau regresi keluar sebagaimana regresi biasa, model Samre, ANOVA, sama tabel koefisien. Di luar di asumsi klasik ya. Sama dengan regresi berganda biasa. Analisisnya pada akhirnya ya sama. Gitu ya. Bisa dipelajari ya. Ini gampang ini. Dan ini direkom kalau saudara tertarik dengan regresi berganda, tapi salah satu atau salah dua di independennya ada yang damai. Itu sangat direkom. Artinya boleh untuk tesis. Tapi kalau regresi berganda seperti kemarin, semuanya kuantitatif, tidak direkom. Mengapa? Karena skripsi mahasiswa S1 distisnya itu hampir semuanya sudah regresi berganda biasa. Ini belum. Tidak ada di S1. Sama-sama regresi berganda. Oleh karena itu direkom boleh. Gitu ya, yang lain-lain sama dengan regresi berganda kemarin analisisnya. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Sampai sini aja. Nah, istirahat segera. Sudah seharian kerja ini. Ayo dijawab pada pertanyaan enggak. Kalau enggak ya Sementara belum, Pak. gimana? Gimana? Sementara belum ada pertanyaan, Pak. Oke, sementara belum. Berarti cukup ya.